Sutopo Purwonugroho lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada 7 Oktober 1969. Anak pertama dari pasangan Suharsono Harso Saputro dan Sri Rosmandari. Sutopo Purwonugroho menikah dengan Retno Utami Yulianingsih dan dikaruniai 2 putra, yakni Muhammad Ivankar Rizaldi Nugroho dan Muhammad Aufa Wikantiasa Nugroho. Sutopo Purwonugroho mengenyam pendidikan SD, SMP, dan SMA-nya di kampung halamannya, Boyolali. Beliau meneruskan pendidikan S1-nya di Yogyakarta pada tahun 1993, tepatnya di jurusan S1 Geografi Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1998 sampai tahun 2000, beliau melanjutkan pendidikan master bidang hidrologi di Institut Pertanian Bogor. Kemudian, pada tahun 2008 sampai 2010, beliau juga melanjutkan pendidikan doktornya di Institut Pertanian Bogor dengan bidang yang sama. Pada tahun 1994, Sutopo mewakili karirnya di bidang pengajian dan penelitian teknologi BPPT sebagai pegawai di bidang penyamaian awan atau yang saat ini dikenal dengan hujan buatan. 15 tahun pengabdiannya di BPPT, Sutopo diangkat menjadi kepala bidang teknologi mitigasi bencana, Pusat Teknologi Pengelolaan Lahan Wilayah, dan mitigasi bencana BPPT. Kemudian, pada tahun 2010, Sutopo dipercaya untuk bekerja membantu BNPB. Awalnya, Sutopo menjabat sebagai Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Kemudian, pada tahun yang sama, Sutopo diangkat menjadi Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat. Sutopo divonis menderita kanker paru-paru stadium 4B pada Januari 2018. Sakit yang dideritanya tidak mengurungkan semangat Sutopo untuk mengabdi kepada kepentingan publik. Pada Juli 2019, Sutopo Purwonugroho berpulang ke rahmat Allah setelah berjuang melawan penyakit kanker paru-paru stadium 4 yang dideritanya. Tanggung jawab beliau sebagai seorang pejabat dalam mengerjakan pekerjaan tidak pernah putus. Saat beliau didiagnosis penyakit kanker paru, beliau masih memikirkan masyarakat yang membutuhkannya. Beliau pernah berkata, "Saya sebagai jubir BNPB harus memberikan informasi apapun dalam kondisi apapun." Dalam keadaan sakit pun, beliau masih memberikan informasi kepada masyarakat yang tepat dan benar. Selama usia saya masih ada, saya tetap berusaha untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas saya. Kalau menurut dokter ya harus banyak istirahat, tetapi dalam kondisi-kondisi seperti saat ini, masyarakat banyak yang menunggu informasi-informasi saya. Seseorang yang telah mengabdi pada masyarakat dan negara dalam memberikan informasi bencana alam di Indonesia. Sesekali, beliau menjalankan ibadah sholat berjamaah bersama para stafnya. Ada peringatan saya untuk harus lebih mendekat kepada Allah, lebih banyak berdoa, bersedekah, ibadah. Dan selama usia saya masih ada, saya tetap berusaha untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas saya. Seseorang yang selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat yang paham betul soal bencana sehingga bisa membuat informasi dengan bahasa yang tepat, jujur, tapi tidak menakutkan. Bahasa yang selalu mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Sutopo menjadi narasumber yang selalu paling bisa diandalkan. Tak jarang, peran itu ia jalankan sambil berbaring di rumah sakit, di sela-sela proses kemoterapi. Ia juga tidak henti mengabarkan informasi terkini melalui akun media sosialnya. Luka-luka 584 orang. Yaitu, jangan besar karena jabatan, tapi dimanapun kita ditempatkan, besarkanlah jabatan kita. Dari situlah beliau belajar untuk selalu membuat inovasi-inovasi terbaru. Presiden mengatakan tetaplah menjadi inspirasi. Berbagai penghargaan telah diraih Sutopo. Di antaranya, November 2018, ia menyabet penghargaan The First Responders dalam ajang tahunan harian Singapura, The Straits Times. Sebulan kemudian, Desember 2018, Sutopo meraih gelar The Most Inspirational ASN 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.